Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mutamimah al-Jurumiyah. Dan sekarang kita masuk ke wa ammal asma'us sittah. Dan adapun isim-isim yang 6, faturfa'u bil wawi, maka dirafakan dengan waw. Watun sobu bil alifi dan dinasabkan dengan alif. Watu jarru dan dijerkan bil ya'i dengan ya. Bisyarti dengan syarat. Jadi isim-isim yang 6 ini dirafakan dengan wawu, nasab iya dan jer dengan nasab alif dan jer dengan iya, itu ada syaratnya. Yang pertama syaratnya antakuna mudhafatan. Itu harus ada asma'us sittah ini mudhafatan. Mudhaf, yakni diidhafahkan, disandarkan. Contohnya kan, makanya di dalam contoh abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, dzu malin. Nah itu. Jadi ada ka itu dimudhafkan atau disandarkan pada pada huruf kaf, ya. Ini pada dhamir. Jadi syarat pertama asma'us sittah rafa waw nasab alif jar ya itu adalah disandarkan atau dimudhafkan. Baik itu kepada mudhafnya, baik itu disandarkan kepada isim dhamir atau ke isim dhahir. Fa in ufridat, maka jika dikosongkan, yakni disendirikan, dimufradkan, anil idhafati, dari penyandaran, dari idhafah, u'ribat bil harakati dhahirah, maka di-i'rab dengan harokat yang nampak. Jadi di-i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Nahu contoh, walahu akhun. Lafad akhun. Lihat lafad akhun. Tidak dimudhafkan kepada isim yang lain. yakni dikosongkan atau dimufradkan. Akhun. Nah, maka rafanya dengan dhammah, bukan lagi dengan waw. Walahu aban. Nah, lafad aban. Lafad aban. I'rabnya nasab dengan fathah, ya kan? Wa banatul akhi, lafad akhi. Seperti ini contohnya, ya. Jadi, apabila asma'us sittah tidak diidhofahkan atau dimufradkan, dikosongkan anil idhofah, dari penyandaran, maka di-i'rabnya dengan harokat yang nampak, bukan lagi dengan huruf. Terus, syarat kedua, antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Harus ada asma'us sittah ini disandarkannya atau diidhofahkannya itu kepada selain ya mutakalim atau ya kepemilikan. Jadi harus yang selain ya mutakalim. Contohnya abuka itu mukhatab, ya. Abuka, abuki, seperti itu. Fa in udifat ila ya'il, maka jika diidhofahkannya pada ya mutakalim, u'ribat, maka di-i'rab apa asma'us sittah ini biharakatil muqaddarah, biharakatin muqaddaratin, dengan harokat yang dikira-kirakan atau disembunyikan, ala ma qablal ya'i, atas huruf sebelum iya. Nahu contoh, inna hadza akhi, lafad akhi, dia idhofah, tapi karena diidhofahkan kepada ya mutakalim, maka tidak memenuhi syarat asma'us sittah, maka di-i'rabnya dengan harokat muqaddarah, dengan yang dikira-kirakan. Terus syarat yang ketiga, wa antakuna mukabbaratan, dan harus ada asma'us sittah ini bentuk besar. Ini seperti ya abun, akhun, hamun, famun, hanun, dzun. Nah, seperti itu. Ya. Itu bentuk besar.
Fa in sughirat, maka jika dibuat ke lafaz tasgir atau dikecilkan lafaznya, yakni wazan tasgir itu ikut wazan fu'ail. Nah, tulis fu'ail. Itu wazan tasgir. Maka jika dibuat ke lafaz tasgir atau keikutan wazan fu'ail, u'ribat bil harakati dhahir. Maka di-i'rab dengan harakat yang nampak. Nahu contoh, hadza ubayyuk, ubayyuk, ukhayyuk, humayyuk, seperti itu. Ya, jadi kecil. Ubayyuka, bapak kecilmu. Nah, seperti itu. Jadi syarat yang ketiga itu harus bentuk besar. Terus yang keempat, antakuna mufradatan. Harus berupa isi mufrad. Abun, abuka, isi mufrad. Terus, bagaimana jika bentuknya tasniyah? Lihat di sini, fa'in sunniyat au jumi'at. Maka jika ditasniyahkan atau dimusanakan asmaul sittah atau dijamakkan, u'ribat i'rabal musanna wal majmu. Di i'rab asmaul sittah ini pada i'rab musanna, tasniyah dan jama. Ini sama. Sama hanya seperti i'rabnya tasniyah. Rafa dengan alif, nasab iya, jar iya. Sama seperti jama. Apa? Buat jama taksir atau jama muannas, jama mudzakkar salim. Di sini karena lafaz abun adanya jama taksir, jadi nahu jaa abwani. Abun tasniyahnya abwani, maka di-i'rab dengan dengan sesuai i'rab tasniyah. Ya. Ra'aitu abawaini dengan iya. Marartu bi abawaini dengan iya. Jaa abaun jama taksir. I'rab rafa dengan dhammah. Ra'aitu abaan fathah. Marartu bi abain kasrah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ada 4 syarat asmaul sittah. Yang pertama, antakuna mudhafatan. Yaitu harus ada penyandaran, harus diidhofahkan. Yang kedua, antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Yani asmaul sittah itu diidhofahkannya bukan kepada ya mutakallim. Yang ketiga, harus bentuk besar. Yang keempat, harus bentuk mufrad. Nah, di sini ada qaidah wal afsahu fil hani an-naqs. Dan yang paling fasih pada lafaz hanu itu an-naqs. Yani pengurangan, kurang. Ai maksud dari naqsu itu hadfu akhirih, yaitu membuang akhirnya. Kan hanuka ada wawu tuh. Nah, paling fasihnya itu dibuang wawunya. Nah, atau hanaka. Nah, alif itu dibuang akhirnya. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya itu dengan harokat di atas nun. Contohnya, hadza hanuka. Ra'aitu hanaka. Marartu bi hanika. Nah, dibuang itu dibuang huruf akhirnya. Hanuka, aslu hanuka. Paling fasihnya itu dibaca hanuka, dibuang wawunya. Hanaka, asalnya hanaka, paling fasihnya dibaca hanaka. Asalnya bihanika, paling fasihnya dibaca bihanika. Ya-nya dibuang. Walihada, dan oleh karena ini, lam ya'uddu, tidak menyusun lafad hanu siapa? Sahibul jurumiyah, penulis jurumiyah, walau ghairuhu, dan tidak selainnya. Sahibul jurumiyah minal asma'i, dari isim-isim. Wa ja'alu khamsatan, dan mereka menjadikannya asma'u isim-isim ini khamsatan 5. Seperti itu. Jadi oleh karena ini, alasan inilah sahibul jurumiyah atau mualliful jurumiyah tidak menulis lafad hanu pada asma'u sittah. Ya.
Makanya di jurumiyah tidak asmul sita tapi asmul khamsah dengan alasan ini. Taib barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.